Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik sahabat Budi Sang Lawyers, kali ini saya berada di suatu villa, tepatnya di kawasan Puncak Bogor. Sengaja liburan keluarga di sini. Sore hari ini saya ingin memberikan beberapa tips agar kita terhindar dari sengketa kepemilikan tanah pada saat kita ingin membeli sebidang tanah. Jadi kalau teman-teman ada rencana ingin membeli tanah dengan lokasi idaman atau rumah idaman, sebaiknya teman-teman perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman harus mengecek keaslian dokumen, keaslian sertifikat dari penjual, dari pemilik ya. Apakah sertifikat ini palsu atau tidak, ataukah sertifikat ini ganda atau tidak, bermasalah atau tidak, sedang dijaminkan di bank atau tidak, itu harus dicek. Jadi mengenai keaslian sertifikat, yang pertama mungkin untuk tahap awal teman-teman bisa lakukan pengecekan dengan memperhatikan stempel di lembaran sertifikat tersebut, sertifikat hak milik tersebut. Biasanya saya melihat lembaran kertas sertifikat, kalau stempelnya itu tembus ke bagian belakang kertas, maka satu poin kita dapat asumsikan sertifikat itu asli. Tapi kalau bagian belakang kertas yang distempel itu, tanda stempelnya itu tidak tembus ke belakang bagian kertas tersebut, maka bisa kita asumsikan atau patut dicurigai sertifikat itu palsu ya. Tapi untuk membuktikannya, teman-teman bisa mengecek di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, kantor BPN setempat, dengan mendatangi ke loket pengecekan sertifikat. Dan biasanya itu gampang kok, simple. Sehari juga kita sudah bisa mendapatkan informasi apakah sertifikat itu asli atau tidak, gitu ya. Sekaligus pengecekan status sertifikat itu bermasalah atau tidak, gitu. Terus yang kedua yang harus teman-teman perhatikan dengan detail adalah mengenai data yang tercantum dalam sertifikat. Pengecekan antara data dengan fakta. Data mengenai ukuran tanah, batas-batas tanah, dan juga bentuk tanah berada di dalam gambar sertifikat tersebut, dan juga luas tanah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ukuran, batas-batas tanah, bentuk tanah, dan luas tanah. Apabila luas tanah dalam sertifikat tidak sama dengan fakta tanah di lapangan, maka teman-teman bisa mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, kantor BPN setempat, untuk mengecek bagaimana riwayat tanah tersebut. Jadi lebih pasti kita mengetahui batasan-batasan tanah yang ingin dijual oleh pemilik sertifikat tersebut. Itu mengenai ukuran ya. Dan juga selanjutnya, poin yang ketiga teman-teman harus perhatikan adalah mengenai status kepemilikan. Status kepemilikan itu apakah itu berupa sertifikat hak milik, ataukah sertifikat hak guna usaha, apa sertifikat hak guna bangunan, ataukah sertifikat hak guna pakai. Nah, itu teman-teman harus perhatikan
dalam sertifikat tersebut. Atau teman-teman ingin membeli tanah idaman yang status suratnya itu masih girik. Nah, girik ini adalah bukan merupakan bukti atas suatu tanah atau sebidang tanah, tapi girik ini adalah pemilik girik adalah orang yang membayar pajak atas tanah tersebut dan menguasai tanah tersebut. Jadi ada baiknya sebelum kita membeli tanah yang berstatus girik, teman-teman harus meminta kepada penjual untuk merubah dulu dari girik kepada sertifikat. Nah, ketika sudah dirubah menjadi sertifikat, baru teman-teman bisa membeli tanah tersebut. Ya, jangan sampai tergiur dengan letak tanah yang strategis, harga yang miring. Nah, kita tergiur dan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ke depan nanti gitu ya. Nah, itu mengenai status kepemilikan. Dan yang keempat adalah status pemilik dari sertifikat itu sendiri. Jadi subjek hukumnya, apakah pemilik sertifikat tersebut sudah menikah atau belum? Ya, jadi kalau belum menikah, mungkin kita hubungan hukumnya dengan pemilik langsung gitu ya. Tapi kalau pemilik tersebut sudah menikah, kita harus mendapatkan kesepakatan menjual itu dari pasangan suami istri tersebut. Jadi tidak bisa kita transaksi kepada suaminya saja, tapi istrinya tidak mengetahui. Nah, ini akan memicu terjadinya selisih di kemudian hari. Itu yang kita hindari. Atau pemilik sertifikat tersebut sudah meninggal, tinggal ahli warisnya. Jadi si istri yang merupakan ahli waris itu harus melayangkan atau mengajukan permohonan penetapan untuk menjual kepada pengadilan setempat gitu ya, pada pengadilan negeri tempat kediaman si pemohon tinggal. Ataupun ketika alamat pemohon dengan objek atau tanahnya yang berbeda, itu bisa diajukan terhadap dengan wilayah objek tanah yang dimohonkan. Ataupun bagaimana kalau ahli waris ini atau pewaris ini mempunyai anak, ya semua yang menjadi ahli waris, jadi ibunya dan anak-anaknya ini menjadi ahli waris bagi harta peninggalan si bapak ini, si suami ini. Itu semua ibu dan anak ini yang menjadi ahli waris harus mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk menjual gitu ya. Jadi semua ahli waris. Dan bagaimana kalau ahli waris itu ada anak yang belum cakap hukum, anak yang masih di bawah umur? Nah, ini si ibunya ini harus mengajukan juga perwalian gitu ya, perwalian dan persetujuan menjual dari harta peninggalan almarhum ayahnya. Jadi teman-teman harus mendapatkan penetapan pengadilan dulu, baru melakukan transaksi. Yang kelima yaitu mengenai cara pembayaran. Cara pembayaran ini biasanya disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual dan pembeli sepakat mengadakan pembayaran transaksi jual beli dengan cara pembayaran seperti apa? Apakah itu dicicil, apakah itu cash bertahap, ataukah tanda jadi dulu gitu, dan berikutnya uang muka. Perlu dibedakan. Untuk tanda jadi biasanya itu berbeda dengan uang muka. Kalau tanda jadi itu paling tidak ya sekitar 10 juta ke bawah lah ya. 10 juta ke bawah. Tanda jadi ini kan berfungsi untuk menyatakan keseriusan dari kedua belah pihak. Baik penjual serius untuk menjual dan pembeli serius untuk membeli. Setelah tanda jadi dilakukan proses administrasi berkas-berkas
masuk ke tahap uang muka, itu bisa kita berikan uang muka biasanya antara 10 sampai 30%. Itu lagi-lagi antara kesepakatan penjual dan pembeli. Dan juga mengenai pengurusan surat, itu antara penjual dan pembeli mengadakan kesepakatan apakah biaya pengurusan surat balik nama itu dibebankan ke penjual semua atau dibebankan kepada pembeli semua, ataukah dibagi dua. Yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban penjual, misalkan pajak penjualan sebesar 2,5% itu ditanggung oleh penjual, sedangkan pajak pembelian ditanggung oleh pembeli. Mungkin itu saja yang harus kita waspadai atau teliti atau detail sebelum kita membeli sebidang tanah atau membeli suatu atau sebuah rumah idaman yang kita inginkan. Jangan sampai bukannya malah mendapatkan rumah yang diidamkan, malah mendapatkan permasalahan karena cukup sulit atau cukup lama kita melakukan upaya hukum untuk membela hak-hak kita dalam kita menghadapi sengketa tanah ini ya. Gitu. Oke, sore hari ini berbagi saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat hilang, dan virus corona ini sudah tidak membahayakan lagi bagi kesehatan manusia. Sudah azan asar, kita sholat asar dulu. Jangan lupa guys. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Sang Lawyer. Bunyikan loncengnya, like, comment, subscribe, and share. Thank you.